Kaisar. Sayangku baru pertama kali melayani. Kok aku merasa kayak pernah sebelumnya? Di kehidupan lalu aku dibunuh kakakku. Di kehidupan ini aku harus rebut balik apa yang jadi milikku. Mainnya bagus banget. Kakakku melayani kurang baik jadi dihukum ke istana pengasingan. Habis musik ini selesai, aku akan mohon Kaisar mengampuni dia. Bagus. Kaisar. Kaisar. Ada apa? Permainan musik istri Perdana Menteri Andi memang sesuai reputasinya. Anda lihat? Perdana Menteri Andi, permainan musik istrimu luar biasa. Orangnya juga memesona. Berikan arak. Nyonya mau hadiah apa lagi? Aku pasti akan penuhi. Terima kasih atas anugerah Kaisar. Jujur, kakak hamba sudah masuk istana 10 tahun. Iya. Rika, matilah kamu. Putri Selir yang nikah sama cendekiawan. Atas dasar apa hidup lebih baik daripada putri saya nikah sama Kaisar? Sekarang kamu jadi istri Perdana Menteri. Tapi lihat aku yang kakakmu dicelakai dan dihina orang di istana pengasingan. Kamu gak tahu terima kasih. Kamu pantas mati tragis. Pengawal! Selir Yuli yang sudah dicopot membunuh di depan Kaisar sudah dihukum mati. Wanita secantik ini. Sayang banget. Gak disangka aku sudah bersaing seumur hidup. Akhirnya malah mati tragis. Rika! 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 Ayah dan ibu ada apa ini? Bukannya aku sudah mati. Hebat kamu sekarang. Bahkan gak peduli sama pernikahan kakak sahmu lagi. Pernikahan? Itu surat lamaran dari keluarga Lavin. Jangan-jangan aku hidup kembali di masa sebelum menikah. Andi gak punya harta, juga gak nyandang gelar. Kalau kakakmu nikah sama dia, ini benar-benar. Ini... Ternyata benar. Sama kayak kehidupan lalu. Kalian mau paksa aku nikah sama Andi. Biar nanggung penderitaan Yuli. Ayah, ibu, aku bersedia nikah gantiin Kak Yuli. Surat lamaran ini... Tunggu. Siapa bilang aku gak mau nikah? Yuli, langit berpihak padaku. Biarin aku hidup kembali. Kali ini, giliran aku yang jadi istri Perdana Menteri. Ayah, ibu, keluarga Lavin memang sederhana. Tapi Tuan Andi sangat berbakat. Masa depannya pasti cerah. Aku mohon, biarkan aku nikah sama dia. Di kehidupan lalu, Yuli menghindari Andi. Sekarang dia malah ngotot mau nikah. Tampaknya, gak cuma aku yang hidup kembali. Tampaknya, gak cuma aku yang hidup kembali. Anak bodoh. Bulan depan, Kaisar akan pilih Selir dengan kecantikanmu. Nanti bisa dapat masa depan yang bagus. Aku cuma mau punya suami yang tulus cintai aku. Kesempatan bagus pemilihan Selir itu, biar buat Rika saja. Rika, kamu mau ikut pemilihan Selir kali ini? Ibu, mohon selamatkan Selir. Ibu, tolong carikan tabib periksa dia. Cuma Selir hina. Biarkan saja dia mati. Rika. Ibu. Lebih baik ngandelin kekuasaan daripada cinta. Kekuasaan bisa kasih apa yang kamu mau. Sudah ingat? Ingat. Aku sudah ingat. Aku gak berani rebut kekayaan dan kemewahan milik Kak Yuli. Urusan pernikahanku biar ayah dan ibu yang atur. Kali ini anak sialan ini tumben gak bikin masalah. Ibu benar. Aku harus berusaha.
Kali ini, aku harus mengandalkan pria paling mulia di dunia ini dan jadi wanita paling mulia. Rika, kakakmu kasih kamu kesempatan langka ini. Nanti, kalau kamu dikasihi oleh kaisar, jangan lupakan keluarga Soren, apalagi mendatangkan petaka. Memang bukan aku yang lahirin kamu. Tapi, kalau bisa punya masa depan baik, aku pun bisa tenang. Masuk istana bukan masa depan baik. Kaisar brengsek itu gak berperasaan. Kamu tunggu mati mengenaskan dalam istana saja. Aku akan ingat nasihat ayah dan ibu. Cuma, yang ikut pemilihan selir selalu Putri Sah, sedangkan aku cuma Putri Selir. Kalau Kaisar menyalahkan... Aku yang kurang pertimbangan. Mulai hari ini, kamu dicatat di bawah ibumu, dianggap Putri Sah. Wanita keluarga Soren paling utamakan reputasi. Rika, kok kamu bisa menjebak demi status Putri Sah? Segala sesuatu, gak bisa nandingin masa depan keluarga Soren. Ayah dan ibu. Sayangnya aku gak punya benda berharga. Kalau beruntung terpilih, biaya buat menjalin hubungan itu... Kamu? Di gudang, ada banyak perhiasan berharga. Kamu bisa pakai dulu. Malah nguntungin anak sialan ini. Atas dasar apa? Ayah, itu adalah hartaku. Kak Yuli, wanita keluarga Soren utamakan reputasi. Kok Kak Yuli cuma mikirin diri sendiri dan mengabaikan keselamatan keluarga? Yuli, keluarga Lavin itu keluarga kecil. Nggak ada kesempatan pakai perhiasan itu. Siapa bilang gak berkesempatan? Kalian tunggu saja. Nanti Tuan Andi pasti jadi Perdana Menteri. Sedangkan aku nanti akan jadi istri Perdana Menteri. Ngapain? Rika, kamu kira dengan ikut pemilihan selir, kamu bisa menanjak tinggi? Apa maksud Kak Yuli? Tampaknya yang hidup kembali cuma aku. Rika si bodoh ini belum tahu apa yang nungguin dia habis masuk istana. Kalau gitu, kamu ambil kesempatan ini baik-baik. Oh iya, kabarnya Kaisar paling suka gaun warna hijau muda. Kalau kamu pakai itu, pasti bisa tampil menonjol. Di kehidupan lalu, Yuli memang pakai gaun hijau muda, makanya terpilih jadi nyonya istana. Cuma, informasi sepenting ini, ngapain dia kasih tahu aku? Terima kasih Kak Yuli, kamu baik banget sama aku. Kalau gitu, kamu harus pakai itu ya. Menantu baru keluarga Soren ini kok nampaknya miskin banget. Malu-maluin banget. Keluarga Soren kalau nikah sama dia. Dasar kamu, Andi. Sudah, maharnya enggak banyak. Kereta kuda yang layak pun enggak disiapkan. Kamu yakin banget, putriku, cuma mau nikah sama kamu? Aku perempuan mana yang nikah tanpa pakai tandu merah? Hari ini, kalau kamu nggak nyiapin tandu merah, pernikahan ini dibatalkan saja. Hari ini, kalau kamu nggak nyiapin tandu merah, pernikahan ini dibatalkan saja. Ayah, harus bisa hidup susah, baru bisa hidup enak nanti. Nggak apa-apa aku menderita sedikit sekarang. Tunggu nanti Andi jadi juara ujian negara. Dia pasti berterima kasih sama aku. Yuli, kamu beneran yakin orang miskin ini pasti bisa jadi juara ujian negara? Ibu, tenang saja. Aku dikasih tahu dewa lewat mimpi. Hidup enak dan mewahku itu ada di belakang. Hidup enak dan mewahmu di belakang. Tapi putri selir hina itu kalau masuk istana, hidup enak dan mewahnya langsung di depan mata. Aku cuma pernah bilang dia bisa masuk istana, tapi nggak bilang dia bisa pulang hidup-hidup. Dasar wanita murahan, beraninya pakai gaun hijau muda yang sama kayak nona kami. Nona kami itu nona kedua kediaman Adipati Mores, adik kandungnya permaisuri. Anak pejabat rendahan hina kayak kamu nggak pantas ya main. Aku sudah lancang. Mohon nona Dara bisa maklumin. Maklumi? Gimana kalau aku nggak mau? Sasa, tampar dia sampai bengkak. Baik.
Waktu itu, aku beruntung jadi nyonya istana. Tapi ditampar darah sampai wajahku bengkak 2 bulan. Waktu bisa melayani kaisar, istana Selir sudah dikuasai darah dan kakaknya. Ibu harus ingat. Di hari pemilihan Selir nanti, pastikan Rika pakai gaun warna hijau muda. Kali ini, aku mau dia rasakan penghinaan itu. Nona, tuan menantu jemput pengantin pakai kereta sapi. Nona Yuli dipermalukan banget. Sekarang pasti seluruh kota sudah tahu. Ini cuma permulaan. Tunggu dia ke keluarga Lavin dan jumpa ibu mertuanya, dia baru tahu rasanya. Dia pantas nerima itu. Tapi Tuan Andi ini cukup berbakat. Kalau nanti dia benaran jadi juara ujian negara, bukannya Nona Yuli bakal jadi istri sang juara. Dulu kalau tanpa bantuanku, dengan kemampuan Andi, dia pasti nggak jadi juara. Nona Rika, Nyonya khusus minta hamba nganterin gaun hijau muda ini untuk Nona pakai waktu pemilihan Selir. Wah, gaunnya cantik banget. Cucuknya indah banget. Nona pasti cantik kalau pakai ini. Sampaikan terima kasihku kepada Ibu Sah, cuma biasanya aku terbiasa pakai pakaian polos. Hamba cuma disuruh nganterin pakaian. Soal mau pakai yang mana, Nona Rika putuskan sendiri. Nona, bukannya Nona Yuli bilang Kaisar paling suka gaun hijau muda. Kok Nona nggak pakai? Jangan-jangan dia bohongi Anda. Mungkin dia nggak bohong, tapi ini nggak sepenuhnya benar. Kita sebaiknya berhati-hati. Nona! Gawat, Nona. Semalam gaun yang mau dipakai hari ini digunting seseorang. Sekarang tinggal gaun hijau muda ini yang masih utuh. Baiklah, memaksa aku pakai gaun hijau ini ya. Kalau gitu kupakai biar kalian lihat. Anak sialan itu benaran pakai gaun hijau muda. Sini. Hah? Orang kayak kalian memangnya pantas pakai gaun yang warnanya sama dengan nona kami. Nona Dara ini keterlaluan banget. Ini di istana. Dia itu adik kandungnya Permaisuri. Jangankan cuma tampar, mau dipukul mati pun ada Permaisuri yang belain dia. Lihat apa? Nona, cepat lihat. Ada yang nggak tahu diri lagi. Nona Dara salah paham. Nona Dara yang paling menawan. Aku cuma gadis sederhana. Aku nggak berani menyaingi pesona Anda. Kalau kalian nggak salah, kok ngumpet nggak mau keluar? Nona, hamba rasa dia sengaja mau nipu Anda. Sasa, tarik dia keluar. Aku mau lihat. Gadis sederhana apa yang sampai takut ketemu orang? Nona, beneran pakai gaun hijau muda? Ira, ayo tukar pakaian sama aku. Hah? Yuli dan ibunya sangat peduli aku pakai gaun ini atau enggak. Pasti ada yang nggak beres. Baik, Nona. Tapi pakaian pelayan ini terlalu polos. Ini nggak bisa nonjolin kecantikan Anda. Gadis bodoh. Kalau kamu jadi kaisar di antara sekumpulan gadis yang dandan berlebihan, siapa yang duluan kamu lihat? Hamba ngerti. Kamu masih berani bohong? Sasa, tarik dia keluar, tampar dia. Baik. Ayo keluar. Nona Dara salah paham. Aku yang ikut pemilihan kali ini. Dia cuma pelayanku. Pelayan? Pelayan ini pakai gaun dari sutra. Tapi kamu malah pakai gaun polos gitu. Kamu kira aku bodoh? Aku cuma seorang putri Selir. Perlakuan di kediaman bahkan kalah dari pelayan. Ibu Sah sengaja dandani aku begini supaya aku nggak terpilih. Sial banget. Kok aku bisa hadap kaisar barengan orang hina begini? Nona,
Hamba lihat Putri Selir ini berpakaian polos. Tapi wajahnya cukup cantik. Bisa jadi dia jadi saingan Anda. Anda lihat mau nggak di... Untung Nona sudah tukar baju sama hamba. Nggak disangka Nona kedua keluarga Jafran ini juga ikut pembelian selir. Selama 5 tahun di istana, Permaisuri belum punya anak. Adipati Morris belum bertemu orang dari lembah Raja Obat untuk mengobatinya. Tentu saja, dia mau kirim putri bungsunya masuk istana, menjadi pengganti Permaisuri yang mandul. Penerus lembah Raja Obat, tapi tabib sakti Yosua itu temperamennya aneh. Nggak pernah nerima murid. Enggak, dia punya penerus. Tapi dia bisa menemukan atau enggak, itu tergantung suasana hatiku. Nona Rika, tadi Nona kami sedikit lancang. Teh ini dianggap sebagai permintaan maaf. Trik murahan begini, masih mau menipu aku. Boleh kasih aku segelas? Kebetulan aku haus. Kamu panik begitu, jangan-jangan tehnya beracun. Ini di dalam istana. Siapa yang berani ngeracuni? Lihat tuh, gak ada racun. Gelas ini sudah kusentuh. Aku minum dulu. Minumlah. Kamu cari mati sendiri, jangan nyalain aku nanti. Sekarang Nona Rika sudah percaya kan? Kalau nggak minum lagi, artinya nggak hargai Adipati Morris. Ini harusnya nggak beracun kan? Memang nggak beracun. Tapi ada obat perangsang. Rencana Dara jahat banget. Kalau begitu, aku nggak akan menolak. Dia beneran minum. Nggak terpilih. Keluar. Hari mulai malam. Aku pun sudah ngantuk. Sisanya Permaisuri pilih sendiri saja. Kaisar. Mohon Kaisar, lihat satu kelompok terakhir. Sebentar lagi giliran Dara. Aku harus biarkan dia ninggalin kesan baik di depan Kaisar. Dalam selir, silakan masuk. Yang pakai gaun biru. Siapa namamu? Hamba Rika Soren, putri kedua di Tosoren Kapten Pengawal Kekaisaran. Lahir di tahun ke-7 era Muftar. Kaisar, yang pakai gaun hijau di tengah, dia adikku, Dara. Dia saja. Kaisar, pilih calon selir harus ngutamain latar keluarga dan kebajikan. Nggak seharusnya tergoda kecantikan. Aku suka. Ini pilih selir, bukan permaisuri. Buat apa bijak? Kalau nambah satu selir bijak, posisi permaisuri ini masih bisa kau tempati berapa lama? Rika terpilih tetap di istana. Terima kasih, Kaisar. Semoga Kaisar panjang umur. Kok obatnya belum bereaksi? Lancang!
calon selir Findri nggak sopan dan ganggu Kaisar. Pengawal, seret keluar dan penggal. Kaisar, mohon ampun Kaisar. Pasti Teh Sadi bermasalah. Siapa yang kasih kamu teh itu? Dia. Tadi hamba lihat sendiri kalau Rika kasih tehnya ke orang ini. Iya. Mohon Kaisar tegakkan keadilan bagi hamba. Benar kayak yang dia bilang? Hamba difitnah. Teh itu diantar oleh pelayan Nonagara. Kamu asal bicara. Kapan aku minta pelayan nganterin kamu teh? Calon selir di sini. Siapa yang lihat? Apa ada? Kaisar, mana mungkin Dara lakuin hal kotor kayak gitu? Mohon Kaisar nilai dengan bijaksana. Ternyata wanita berhati keji. Kok panas begini? Pengawal, panggil tabib istana. Izin lapor Kaisar. Dua gadis ini kena obat perangsang yang sama. Efek obat ini susah untuk ditahan. Jarang banget. Ada yang bisa tetap sadar, kayak Nona Rika. Hamba nggak berani nggak sopan di depan Kaisar. Makanya berusaha keras menahan diri. Tapi Kaisar, bukan hamba yang memberi obat itu. Kamu istirahat dulu. Sisanya serahkan padaku. Samin, Papa Nyonya Rika istirahat dulu. Baik. Kaisar, sejak dinasti ini berdiri, belum pernah ada yang diangkat jadi nyonya istana sebelum melayani Kaisar. Permaisuri, mending khawatirkan diri sendiri dulu. Apa maksud Kaisar? Biarkan adik sendiri celakai calon selir lain. Apa hukuman yang pantas? Mohon Kaisar nilai dengan bijaksana. Semua ini pasti pelayan hamba dihasut orang lain yang mau jebak keluarga Jafran. Nyonya Rika, gimana menurutmu? Dara pernah celakai kamu nggak? Katakan. Aku akan bela kamu. Dara punya dukungan Permaisuri dan Adipati Mores. Sekarang aku masih lemah. Lebih baik jangan cari musuh dulu. Izin jawab, Kaisar. Hamba dan Nona Dara nggak pernah berhubungan. Sepertinya ini semua adalah perbuatan dari pelayannya sendiri. Tahu diri juga kamu. Baiklah. Pengawal. Seret pelayan keluarga Jafran dan hukum mati di gerbang selatan istana. Permaisuri lalai menjalankan tugas. Potong gaji selama sebulan. Makasih atas kemurahan hati Kaisar. Lalu Nyonya Rika. Lembut dan sopan. Aku sangat puas. Aku kasih dia gelar Marin. Nona Yuli pulang. Nona Yuli sudah pulang. Bukannya ini Nona Yuli. Sepertinya iya. Aku tidak mungkin salah. Sudah pulang. Baguslah sudah pulang. Ayah, Ibu, aku dan Andi datang mengunjungi kalian. Bagaimana kabarnya? Oh ya, pemilihan selir Rika. Apa sudah ada kabar? Harusnya sebentar lagi. Dia cuma putri selir. Mana mungkin terpilih? Biarkan saja kalau terpilih. Tunggu dia pulang. Pasti mulutnya bengkak ditampar. Nona Rika juga pulang. Ini Nona Rika kan? Dia datang. Bukannya dia baik-baik saja? Nggak mungkin. Dia ikut pemilihan pakai gaun hijau muda. Mana mungkin nggak ditampar? Tunggu. Jangan-jangan si Rika ini nggak terpilih.
Bibi Sarti, Hamba di sini. hari ini Nyonya Rika terkejut. Jadi aku izinkan dia pulang untuk istirahat. Kamu segera bawa dekret dan hadiahku ke kediaman Soren. Pastikan layani Nyonya Rika baik-baik. Jangan biarkan dia merasa nggak nyaman. Baik. Hamba segera laksanakan. Iya juga, wanita biasa kayak dia. Wajar saja nggak terpilih. Sayangnya dia nggak ngerasain rasanya ditampar. Kenapa diam saja? Nyonya balik ke kediaman. Cepat kalian beri hormat. Nyonya? Rika, berani banget kamu. Nyamar jadi nyonya itu, kejahatan besar, bisa dipenggal. Kak Yuli sendiri sudah bilang bisa dipenggal. Mana berani aku menyamar. Kalau terpilih jadi nyonya, biasanya ada dekret dari istana. Kamu pulang sendiri begini, keluarga pun nggak dapat dekret apapun. Kamu nyonya apaan? Karena Kaisar berbelas kasih izinkan Nyonya pulang lebih awal. Dekret pasti masih di jalan. Nyonya, pelayan hina pun berani bantah majikan. Pelayan, tampar dia. Biar kulihat dia berani keras kepala lagi enggak. Kak Yuli marah begini. Apa menyesal menyuruh aku gantikan ikut pemilihan? Kamu? Aku lihat kamu iri lihat kami saling mencintai. Jadi sengaja nyamar jadi nyonya. Buat cari ketenaran sesaat kan? Rika, hal sebesar ini kok kamu sembarangan? Kamu mau buat keluarga Soren dibantai ya? Ayah, aku nggak begitu. Bersujud. Cuma ikut pemilihan saja. Kamu beneran kira kamu jadi selir Kaisar? Kaisar nggak buta. Mana mungkin mau putri selir kayak kamu? Kak Yuli, kamu boleh nggak hormati aku. Tapi kamu nggak boleh hina Kaisar. Ayah, ibu, lihat dia. Sampai sekarang masih berani membantah. Pengawal, tampar dia. Biar kulihat dia berani lawan lagi. Gancang! Siapa berani nggak hormat sama Nyonya? Dekret Kaisar tiba. Atas kehendak langit dan diperintahkan Kaisar, Rika Soren, putri kedua Dito Soren, selaku kapten pengawal kekaisaran, lembut dan sopan, diangkat jadi nyonya istana tingkat 5, sandang gelar marin, dan masuk istana 3 hari lagi. Sekian. Dari semua selir yang terpilih kali ini, cuma Nyonya Marin yang dapat gelar. Betapa besar kasih Kaisar. Selamat, Nyonya. Terima kasih, Bibi. Hamba, Dito, bersama seluruh keluarga, beri hormat pada Nyonya. Semoga Nyonya selalu diberkati. Kamu dipilih jadi nyonya istana, tapi kok nggak ditampar? Lancang! Sekarang Nyonya punya status mulia. Mana boleh kamu gunjing sembarangan. Cepat sujud dan minta maaf pada Nyonya. Ayah tampar aku. Sejak kecil, ayah bahkan gak pernah bentak aku. Sekarang, demi seorang putri selir. Istriku, sudah jangan bicara lagi. Aku mau bilang. Dengar, Rika. Memangnya kenapa kalau terpilih? Sebagai putri keluarga Soren, mana boleh tergoda kemewahan. Harusnya kamu kayak aku. Nikah ke keluarga terpelajar. Tunggu Andi lulus ujian negara. Aku kan jadi istri menteri terhormat. Kak Yuli, maksud kakak, menikah dengan Kaisar, itu kalah dibanding menikah dengan Tuan Andi. Yuli, kamu keliru. Oh, ayah dan ibu, bantu putri selir yang haus kemewahan itu. Mereka pikir kalau dia masuk penjara, bisa langsung punya status mulia. Benar-benar mimpi siang bolong. Sudah. Sekarang adikmu jadi nyonya istana. Kalau ketemu dia, lebih hormat sedikit. Kenapa kalau jadi nyonya istana? Kiranya ada yang iri. Dengar ya, sekalipun Rika masuk istana, jangan harap dia bisa dapat kasih Kaisar sehari pun. Kaisar, waktunya pilih pendamping malam ini.
Pesona bawaan lahir. Pesona bawaan lahir. Kaisar, Ibu Suri khusus berpesan, keluarga Adipati Mores, pahlawan pendiri negeri. Permaisuri memang belum punya anak, tapi Anda tetap harus hargai keluarga Fahran. Aku biarkan Dara masuk istana. Itu sudah cukup hargai Adipati Mores. Ibu Suri masih gak puas? Kaisar, hamba cuma sampaikan pesan. Hamba gak berani ganggu pilihan Kaisar. Nyonya cepat lihat, kereta kasih Kaisar datang ke arah kita. Ira, tenangkan dirimu. Turunkan tandu. Selamat Nyonya Dara, hari ini Kaisar memilih Anda. Nyonya silakan. Berhenti. Rika. Sekalipun menang dari aku di pemilihan, memangnya kenapa? Kaisar sayang keluarga Adipati Mores. Tentu juga sayang aku. Mau gimana pun kamu, jangan harap bisa ngalahin aku. Aku berasal dari keluarga rendah. Nggak berani bandingkan diri sama Nyonya Dara. Baguslah kalau tahu. Ayo. Nyonya, apa Anda nggak sedih? Ngapain sedih? Dara cuma menang karena latar keluarga. Siapa yang pertama dapat kasih sayang Kaisar? Baru akan ketahuan besok. Gimana kalau keretanya juga nggak datang besok? Kalau Kaisar nggak kasih, kita bisa perjuangkan sendiri. Nyonya, iring-iringan Kaisar datang ke arah sini. Wah, Ira lihat ini, cantik banget kunang-kunangnya. Iya, Nyonya, hamba bantu tangkap. Lihat ke sana. Kaisar? Nyonya! Trik cari perhatian gini terlalu klise. Ya, memang klise. Tapi tubuh Nyonya Marin ini benar-benar menggoda. Sayangku, kok nggak hati-hati? Ayo, cepat naik. Nyonya, Kaisar! Berani banget kamu. Kaisar suka nggak? Hamba salah ya? Sayangku, kalau mau nyenangin aku, ada cara yang lebih sederhana. Kaisar, mau bareng? Sayangku, sudah nggak sabar mau. Kaisar, apa yang Anda pikirkan? Hamba cuma khawatir pakaian Kaisar sudah basah. Anda malah salah paham masuk hamba. Kaisar nakal banget. Di dunia ini, belum ada yang berani ngatain aku nakal.
Sayangku, nyalimu besar ya. Nyonya Marin terima dekret. Atas kehendak langit dan diperintahkan Kaisar, Nyonya Marin, Rika, Lembut, dan Anggun berjasa dalam melayani Kaisar. Hatiku sangat senang. Dinaikkan pangkat jadi selir pendamping Marin. Sekian. Terima kasih, Kaisar. Silakan terima dekret. Wanita sialan. Dasar wanita murahan penggoda Kaisar. Kamu pantas duduk sejajar sama aku? Ini, Nyonya, Kaisar kasar banget sama Anda. Enggak parah, cuma terlihat mengerikan saja. Kaisar nggak cuma sayang Nyonya, juga kasih hadiah sebanyak ini. Bunga kaca piring ini indah banget. Nggak kayak keluarga Lavin yang miskin melarat. Nona Yuli nikah ke sana takutnya selain kasih sayang, dia nggak dapat apa-apa. Siapa yang bilang dia dapat kasih sayang? Andi, sudah malam. Apa kita sudah harus istirahat? Istriku. Kamu ngapain? Ibu. Kamu godain anakku ya? Ibu, aku dan Andi sudah lama nikah. Apa sudah seharusnya? Seharusnya apa? Sudah berapa kali ku bilang? Sebelum anakku lulus ujian negara, nggak boleh berhubungan badan. Kalau sampai ganggu ujiannya, kamu sanggup-tanggung. Andi, ngomonglah sesuatu. Kalau kamu beneran sayang anakku, keluarkan lebih banyak hartamu. Buat belikan anakku makanan enak, biar tubuhnya kuat. Laki-laki miskin dan pecundang gini. Kalau bukan karena dia nanti bisa jadi juara ujian negara, aku malas layani dia. Hormat kepada permaisuri. Semoga permaisuri panjang umur. Bangunlah. Selir Agung tiba. Hormat kepada Selir Agung. Semoga permaisuri selalu diberkati. Hormat permaisuri, adik-adik sekalian, gak usah formalitas. Nah, sekarang silakan duduk. Terima kasih permaisuri. Kamu selir pendamping Marin yang baru disayat. Hormat kepada Selir Agung. Lihat sosok cantik memesona ini. Kayaknya agak mirip sama Selir Agung dulu. Pantas saja disayang Kaisar. Jangan asal bicara. Selir Agung itu cinta sejatinya Kaisar. Juga pernah nyelamatin Kaisar di Gunung Hasta. Orang lain mana bisa nandingi. Gunung Hasta? Selir pendamping Marin, kedepannya harus layani Kaisar dengan baik. Usahakan bisa segera hamil. Dan teruskan garis keturunan Kaisar. Hamba akan ingat nasihat permaisuri. Selir pendamping Marin lancang. Datang beri salam ke permaisuri. Tapi beraninya pakai bunga putih sial di kepala. Kamu ini mau nyumpahin permaisuri? Sejak keguguran, permaisuri terus sakit parah. Biasanya paling pantang beginian. Darah. Kamu benar-benar keji. Permaisuri, Selir pendamping Marin baru diangkat tapi sudah nggak memandang Anda. Menurut hamba, dia harus dikasih hukuman tegas sebagai peringatan. Kakak-kakak, benar. Selir pendamping Marin sudah nggak hormat. Harusnya pangkatnya diturunkan. Menurutku, dia berani cari masalah di Istana Kurnia. Harusnya dibuang ke Istana Pengasingan. Bunga kaca piring memang berwarna putih, tapi ini adalah simbol keberuntungan dan kemakmuran.
Hamba nggak berniat menyumpahi permaisuri. Masih mau terbalikan fakta. Kaisar, ini laporan militer dari garis depan. Setelah Denis Adipati Mores menang di Gunung Kifran, dia abaikan perintah Kaisar menarik pasukan. Lalu pimpin 10.000 pasukan kavaleri mengejar ke Celos. Dalam pertempuran di Gunung Kifran, kita memang menang, tapi makan banyak korban. Dia serakah akan jasa dan nekat, ngabaikan keselamatan prajurit. Kaisar, kabarnya Dara bikin masalah di Istana Kurnia. Sekarang dia ribut mau hukum selir pendamping Marin. Keterlaluan. Adipati Mores Dito lawan perintah Kaisar. Putrinya juga contohin dia. Bersikap semena-mena. Berangkat ke Istana Kurnia. Selir pendamping Marin nyumpahin permaisuri. Pukul dia 50 cambukan. Baik. Permaisuri, hamba sungguh bukan sengaja. Mohon permaisuri nilai dengan bijaksana. Cepat pukul. Siapa berani? Siapa berani? Kaisar ada di sini. Kalau aku nggak ke sini, bukannya selir pendamping Marin akan dipukul mati sama kalian? Jarang aku bisa nemuin orang yang cocok sama urusan rancangku. Sayang banget kalau dibiarkan mati. Sayangku, sebenarnya ada apa? Katakan, aku akan belain kamu. Ini adalah bunga kaca piring dari Kaisar. Hamba sangat menyayanginya. Siapa sangka malah langgar pantangan permaisuri. Sudah sewajarnya Kak Dara pukul hamba. Entah hina barang pemberian Kaisar, pantas dihukum apa? Bunga ini ternyata pemberian Kaisar. Kenapa nggak bilang dari awal? Sampaikan perintahku. Selir darah bersikap nggak pantas. Hina barang pemberian Kaisar. Mulai hari ini, diturunkan jadi pengiring. Dihukum gaji setengah tahun. Hukum kurungan 1 bulan. Nggak begitu, Kaisar. Hamba nggak tahu itu pemberian Kaisar. Kalau nggak, dikasih nyali berapapun, hamba nggak akan berani. Permaisuri. Biasanya kamu paling adil dan tegas. Makanya aku percayakan urusan istana selir padamu. Kaisar. Tapi hari ini, kamu malah biarkan adikmu buat kejahatan begini. Aku benar-benar kecewa. Kaisar, dengarkan penjelasan hamba. Aku yang kurang pertimbangan. Awalnya kupikir bunga kaca piring ini suci dan tanpa noda. Paling cocok sama kamu. Nggak kusangka. Itu malah celakai kamu. Kaisar, jangan bicara begitu. Yang salah itu orang lain yang nggak ngerti selera Kaisar. Seperti kata pepatah, hormati pakaian dulu baru orangnya. Orang seperti hamba malah diremehkan oleh mereka. Kalau begitu, aku akan hadiahkan kamu pakaian paling mahal. Biar kulihat siapa berani remehin kamu lagi. Pelayan? Cucuk Fonix ini bukannya cuma boleh dipakai tingkat selir agung ke atas. Hamba nggak pantas pakai ini. Kalau ku bilang pantas, berarti memang pantas. Kaisar, Anda baik banget sama hamba. Apa?
Hari ini Kaisar pilih selir pendamping Mari si jalang itu lagi. Dara, tenangkan dirimu. Safira, gimana aku bisa tenang? Kaisar selalu kasih si jalang itu. Dia jelas-jelas nggak hargai keluarga Jafran. Nyonya, jaga ucapan. Masukkan aku ke istana biar bisa lahirkan keturunan dari keluarga Jafran. Tapi sekarang... Cukup. Kalau kamu tahu apa tujuanmu ke sini, jangan kecewakan aku dan keluarga Adipati Mores. Safira, jadi aku harus gimana? Tolong bantu aku sekali lagi, Safira. Selama bertahun-tahun di istana, aku nggak pernah lihat Kaisar begitu menyayangi seorang wanita. Kalau selir Marin nggak disingkirkan, kamu nggak akan bisa tampil menonjol. Safira, apakah kakak sudah punya cara buat menyingkirkan dia? Gimana caranya? Itu tergantung padamu sendiri. Selir pendamping Mari, Permaisuri perintahkan Anda ke istana Tivor. Suruh aku ke tempatnya Dara. Pendamping Dara kenapa? Dasar keji, masih berani nanya. Lihat gimana kamu celakai aku. Izin lapor Kaisar, Permaisuri. Wajah pendamping Dara harus diobati karena salah konsumsi rumput salju. Racun obat ini sangat kuat, bahkan diobati pun besar kemungkinan akan berbekas. Safira, Kaisar, ini gara-gara selirika. Kalian harus belain hamba. Tenang saja. Aku pasti belain kamu soal ini. Tapi kamu bilang, ini ulah selir pendamping Mari. Kamu punya bukti? Mohon Kaisar selidiki. Sejak pendamping Dara dihukum kurungan, hamba nggak pernah berhubungan sama dia. Gimana mau ngeracunin? Baiklah, kamu yang bilang. Kemarin, hamba ke dapur buat ambil sup lotus pendamping Dara. Hamba lihat Ira pelayan selir Marin keluar dari sana dengan mencurigakan. Pasti dia yang ngeracunin. Apa benar begitu? Kaisar, ini fitnah. Hamba ke dapur ambilkan kue buat selir pendamping. Hamba nggak nyentuh rumput salju. Masih berani berkelit. Kaisar, menurut hamba, kalau nggak dikasih pelajaran, pelayan rendahan ini nggak akan ngaku. Pengawal, seret pelayan ini keluar. Interogasi dengan siksaan. Mohon ampun, Kaisar. Hal ini benaran nggak ada hubungan sama hamba dan selir pendamping. Hamba difitnah. Hamba difitnah, Kaisar. Ini fitnah. Kaisar, Permaisuri. Hamba punya cara buat selidiki. Rumput salju ini diracuni oleh siapa? Sayangku punya cara apa? Hamba pernah baca di sebuah kitab kuno, orang yang menyentuh rumput salju akan susah tuntas dalam waktu singkat. Asal orang itu menyentuh getah rumput saro, kulitnya akan jadi warna biru. Cukup oleskan getah rumput saro ke tangan, orang yang ngeracunin akan ketahuan sendiri. Benar. Pengawal? Demi buktikan diri, hamba bersedia jadi yang pertama. Ira, giliranmu. Nggak berubah warna. Selir pendamping, lihatlah. Hamba memang difitnah. Siapa tahu caramu ini benaran berguna nggak? Kalau pendamping Dara nggak percaya, kamu bisa coba sendiri. Aku nggak usah. Penampilan wanita begitu penting. Mana mungkin aku celakai diri sendiri? Itu belum tentu. Dalam istana ini, kejadian maling teriak maling
Sudah sering kulihat. Kaisar, Dara itu adik hamba. Dia nggak akan... Kalau nggak akan, kenapa nggak coba saja? Hamba... Cepat, suruh pendamping Dara rendam. Baik. Jangan. Jangan. Apa tadi ku bilang? Maling teriak maling. Dara, kamu berkali-kali jebak selir pendamping Mat. Apa hukuman buat kamu? Dara, kamu berkali-kali jebak selir pendamping Marin. Apa hukuman buat kamu? Kaisar, hamba gak mencelakainya. Hamba juga korban. Kafira, cepat bantu aku, Kafira. Kaisar, mohon ampun, Kaisar. Diam. Aku cuma percaya bukti. Dara Jafran celakai selir istana. Bukti sudah jelas. Segera buang ke istana pengasingan. Kaisar. Lapor! Izin lapor, Kaisar. Dari 300 km. Adipati Mores berhasil bunuh Raja Loren, suku Barbar. Wilayah timur Jancel sudah dikuasai. Lapor! Laporan darurat dari 400 km. Adipati Mores berhasil bunuh Raja Lufut suku Barbar. Berhasil bunuh 2 raja berturut-turut. Pasukan kita raih kemenangan besar. Bagus. Bagus. Dinasti Bandi bisa punya jenderal hebat kayak Adipati Mores. Ini berkah bagi rakyat. Dan juga negara. Kaisar, mohon Kaisar mengingat ayah hamba sudah berjasa dan bekerja keras kali ini. Ampunilah Dara. Benar, Kaisar. Hamba sudah tahu salah. Hamba gak berani lagi. Sudahlah. Untung pendamping Dara gak bikin masalah besar. Aku kasih hukuman ringan buat peringatan. Lanjut hukumanmu. Dikurung 0,5 tahun. Makasih, Kaisar. Makasih, Kaisar. Dara punya Adipati Mores jadi dukungan. Dan berulang kali mau bunuh aku. Aku nggak boleh diam lagi. Permaisuri, Selir Marin mohon ketemu. Biarkan dia masuk. Baik. Selir pendamping Marin, silakan. Hormat Permaisuri. Sudah malam begini. Ada apa Selir Marin ke sini? Hamba datang kali ini untuk menyerahkan tanda pengabdian. Oh, Hamba tahu sejak keguguran, Permaisuri menderita pendarahan rahim dan gak bisa hamil lagi. Makanya bawa adik ke istana buat kukuhkan kasih sayang. Sayangnya wajah Dara sudah rusak. Sekalipun bebas dari hukuman, dia juga susah punya hasil. lalu apa caramu? Rumput salju memang gak ada obat, tapi bisa dilawan pakai racun. Cukup oleskan salep ini ke wajah. Wajahnya akan pulih. Harus ingat, obat ini sangat beracun. Cuma boleh dipakai sedikit. Kalau dipakai berlebihan, nyawanya bisa terancam. Racun yang nggak bisa diobati tabib istana. Bisa kamu obati? Yang hamba bisa, gak cuma ini. Ini obat subur dari lembah Raja Obat. Permaisuri cukup minum obat ini, lalu melayani kaisar.
dijamin langsung dapat anak laki-laki. Ini beneran obat dari lembah Raja Obat. Gimana aku bisa percaya? Dara berkali-kali mau meracuni hamba, tapi nggak kunjung berhasil. Memangnya permasyuri nggak sadar alasannya. Waktu kecil hamba sakit parah lalu ditelantarkan di Gunung Hasta. Secara kebetulan hamba diterima jadi murid tabib sakti Yosua. Dari apa yang diajarkannya, barulah nyawa hamba selamat. Gunung Hasta. Ini bukti hamba sebagai pewaris tabib sakti. Kalau permasyuri nggak percaya, boleh selidiki saja. Kenapa bantu aku? Hamba dari keluarga rendah, tahu akan susah bertahan dalam istana ini. Hamba cuma berharap bisa dapat perlindungan permasyuri, agar hidup bisa damai. Selama ada hamba, dalam setengah tahun tubuh permasyuri pasti bisa pulih. Anda akan terus disayangi Kaisar. Ngapain bergantung sama orang lain? Adapun Dara, gimana pun dia adik Anda. Mau obati wajahnya atau enggak, biar permasyuri yang putuskan. Baik. Tanda pengabdianmu ini, aku akan terima. Jadi pendamping Dara itu berkali-kali celakai Anda. Kok Anda masih nyelamatin dia? Siapa bilang mau nyelamatin dia? Dara sudah nggak guna bagi permasyuri. Aku itu cuma kasih jimat kematian. Maksud Anda? Tapi gimana kalau nanti permaisuri bilang selir pendamping yang kasih obatnya? Bukannya nanti bisa bawa malapetaka? Gak akan. Asal aku bisa bantu permaisuri punya anak, maka sebelum itu, dia gak akan menyentuh aku. Ayo. Gunung Hasta. Gunung Hasta. Permaisuri, kabar baik. Kaisar sudah ketemu ya? Iya. Kaisar diserang waktu doa ke Gunung Hasta untuk menyelamatkan gadis yang ahli pengobatan. Gadis itu dibawa ke istana dan jadi selir agung. Gunung Hasta. Gadis ahli pengobatan. Jangan-jangan selir Marin yang nyelamatin Kaisar? Nggak bisa. Kalau gitu, aku nggak boleh biarkan dia tinggal. Hormat kepada Kaisar. Pejabat Rio, kebetulan kamu datang. Sudah baca laporan militer dari perbatasan? Sekarang Adipati Mores memang berjasa perang. Tapi dia semena-mena. Aku lihat dia semakin gak nganggap aku lagi. Kaisar, Adipati Mores sudah melampaui Kaisar. Harus diwaspadai. Gimana kalau Kaisar angkat jenderal lain? Buat imbangi keluarga Jafran. Pejabat Rio, ada calon? Kapten pengawal kekaisaran Dito Soren. Dia jarang bikin faksi di istana. Bisa dipanggil. Dito Soren? Ayahnya selir pendamping Marin? Betul. Selir pendamping Marin disayang Kaisar. Seluruh istana tahu. Keluarga Soren terima kebaikan Kaisar. Pasti akan berusaha sekuat tenaga bagi Kaisar. Sampai mati. Ucapan pejabat Rio benar. Kalau gitu, aku segera angkat Dito. Jadi Marsekal 6 pasukan pangkat 3. Yang awasi pasukan perbatasan. Kaisar! Gawat Kaisar! Kaisar! Istana Timur melapor. Pendamping Dara tewas. Apa? Dara! 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 Kenapa bisa gini? Dara adikku. Dara! Mohon Kaisar, tegakkan keadilan buat keluarga Jafran. Tabib istana lagi periksa pendamping Dara. Jadi permaisuri harus jaga kesehatan. Kamu katakan, ada apa ini sebenarnya? Pagi ini hamba mau layani pendamping Dara ganti baju kayak biasanya. Waktu masuk istana, hamba lihat tubuh pendamping Dara sudah kaku. Izin lapor Kaisar, permaisuri. Pendamping Dara meninggal karena keracunan. Astaga, sebenarnya siapa yang tegang ngeracunin pendamping Dara? Kalau nggak dapat pelakunya, bukannya orang di istana selir akan bahaya? Tabib istana, kamu bisa tahu pendamping Dara meninggal karena racun apa? Ruam merah di wajah pendamping Dara jauh membaik.
Harusnya dia pakai pengobatan dengan racun. Pendamping darah benar-benar rugi. Wajahnya nggak sembuh. Malah nyawanya juga hilang. Nggak masuk akal. Siapa yang kasih pendamping darah obat? Salir Marin, bukannya kamu bilang obat itu bisa netralkan racun rumput salju? Dan nggak bahayakan tubuhnya darah. Permaisuri, jangan-jangan lupa ucapan hamba kemarin. Kemarin? Selir pendamping Marin. Sebenarnya kamu lakukan persekongkolan gelap apa di belakangku? Mohon Kaisar nilai dengan bijaksana. Kemarin hamba memang memberi permaisuri 2 jenis obat. Satunya, obat subuh rahasia dari lembah Raja Obat. Satu lagi, untuk menyembuhkan wajah pendamping darah. Obat subur. Waktu memberi obatnya, hamba sudah menjelaskan. Kalau obat itu cuma boleh dipakai sedikit. Kalau terlalu banyak, bisa ada risiko meninggal. Omong kosong. Waktu kasih obat kemarin, kamu gak bilang soal risikonya. Kaisar, Anda pun tahu soal kesehatan hamba. Bahkan tabib istana pun tinggal 1 atau 2 tahun ini. Karena itu satu-satunya harapan keluarga Jafran. Mana mungkin hamba pertaruhkan dia? Betul, Permaisuri sayang pendamping darah. Kami semua lihat sendiri. Mana mungkin Permaisuri celakai pendamping darah? Justru Selir pendamping Marin dan pendamping darah sama-sama disayang. Tapi nggak pernah akur. Permaisuri, kemarin hamba berjanji bisa memulihkan kesehatan Anda. Dan setengah tahun lagi Anda bisa punya anak. Bagi Anda, pendamping darah cuma bidak yang dibuang. Takutnya Anda mau menyingkirkan dia. Omong kosong. Kamu ngeracunin adikku. Aku mana berani minum obatmu. Kaisar, dia entah belajar ilmu pengobatan dari mana. Orang bahaya ini kalau dibiarkan di sana, pasti akan bahayakan Kaisar. Iya, ilmu dia lebih hebat daripada tabib istana. Susah diwaspadai. Lapor! Izin lapor, Kaisar. Hamba nemuin ini di istana Selir pendamping Marin. Ini memang racun yang sama, kayak yang dipakai pendamping darah. Nggak masuk akal. Aku begitu sayang kamu. Hari ini masih mau promosikan ayahmu. Tapi kamu malah nyimpan racun di istana. Pasangan tidurku. Mana boleh orang berbahaya kayak kamu. Kalau mau fitnah, selalu ada alasannya. Kalau Kaisar nggak percaya, hamba nggak bisa berkata-kata. Tapi Permaisuri, jangan terlalu cepat senang. Anda pakai tanganku buat ngeracunin adik sendiri. Cepat lambat karma berbuah. Kaisar, lihat wanita keji ini. Sudah di ujung kematian, dia masih menyumpahin hamba. Mohon Kaisar, tegakkan keadilan buat hamba dan keluarga Adipati Mores. Sayang banget. Walau Selir pendamping Marin sangat muasin aku, tapi dia cuma mainan. Pengawal, Selir pendamping Marin celakai Selir istana. Dosanya nggak terampuni. Hukum mati. Kaisar, apa segera dilaksanakan? Biarkan kurung di penjara dulu. Nggak bisa. Mohon Kaisar ampuni Selir pendamping. Kaisar bunuh hamba saja. Hamba yang tukar obatnya pendamping darah. Hamba dendam pendamping darah karena fitnah hamba masukin racun ke sup. Jadi tukar obat buat nyembuhin wajahnya. Ini semua ulah hamba sendiri. Nggak ada hubungan sama Selir pendamping. Ira, jangan lakukan hal bodoh. Selir pendamping, selama masih hidup masih ada banyak kesempatan. Hamba bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Mohon Kaisar, jatuhkan hukuman. Kamu ini berani sekali. Pengawal, seret keluar dan hukum mati. Baik. Ira! 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 Selir pendamping Marin gagal awasi bawahan. Biarkan pelayannya membunuh. Hukuman mati diampuni.
Hukuman hidup dijalani. Gelarnya dicabut. Dan buang ke istana pengasingan. Sekarang, pasti seluruh kota sudah tahu. Nyonya pasti cantik kalau pakai ini. Hamba ngerti. Nyonya cepat lihat, letak kasih kaisar datang ke arah kita. Ini semua ulah hamba sendiri. Tidak ada hubungan sama selir pendamping. Rika, oh Rika. Memangnya kamu rela menua dan kesepian di istana pengasingan ini? Mau keluar nggak? Aku bisa bantuin kamu. Selir Agung santai banget ya. Sudah kuduga kamu tahu. Aku suka bicara sama orang pintar. Selir Agung berkali-kali bantuin aku. Susah buat nggak nebak. Aku nggak bantu kamu. Aku cuma tahu musuh dari musuh. Itu sekutuku. Kamu mau lawan permaisuri? Dia celakakan kamu begini? Nggak mau balas dendam. Aku bisa bantu kamu keluar dari sini. Aku punya satu syarat. Apa syaratnya? Obat subuh. Permaisuri, sekalipun obat ini beneran, sekarang tubuh Anda lagi lemah. Kalau hamil lagi, takutnya bisa makin parah. Takut apa? Minum atau enggak tetap akan mati. Sebelum mati, aku mau ninggalin keturunan buat kaisar dan keluarga di Pattimores. Selamat permaisuri. Nadi hari ini sangat kuat. Memang tanda-tanda kehamilan. Makasih Langit. Langit baik banget pada keluarga Jafran. Iya, yang permaisuri kandung itu putra sulung kaisar yang akan jadi putra mahkota. Permaisuri! Permaisuri! Gawat! Istana Yakut kirim kabar kalau Selir Agung Gisa. Selir Agung Gisa kenapa? Beliau hamil. Apa? Kenapa dia juga? Jangan-jangan Rika dan Gisa bersekutu. Hormat Kaisar. Cepat bangun. Kebetulan kalian datang. Kalian hamil di saat bersamaan. Akan kuadakan perjamuan 3 hari, dirayakan seluruh negeri. Gimana menurut kalian? Kaisar bijaksana. Kalau dirayakan seluruh negeri, boleh nggak kalau aku ajak Rika untuk ikut? Istana pengasingan dingin dan lembab. Hamba dengar dia sakit karena depresi. Dia sakit? Iya. Kaisar, kenapa nggak manfaatkan kesempatan ini buat mengampuni semua orang? Ini bisa tunjukkan kebajikan Kaisar, juga bisa ampuni nyawa Rika. Selir Agung baik hati. Tapi Kaisar masih ingat nggak darah adik hamba tewas di tangan siapa? Aku tentu ingat. Kak Fira, Rika orangnya baik. Masalah pendamping darah, mungkin ada hal tersembunyi. Hal tersembunyi? Sekarang aku hamil. Kalau Rika si wanita keji itu keluar, takutnya ada insiden lagi. Kaisar, Anda beneran mau ambil risiko ini? Ucapan permaisuri masuk akal. Pengampunan buat semua orang boleh. Tapi Rika terkecuali. Kaisar. Ini nggak usah dibahas lagi. Lihatlah Rika ini. Pakaiannya polos banget. Kenapa? Kiranya kamu masih selir istana yang disayang. Kaisar sudah lupa siapa kamu. Pura-pura buat siapa sih? Kenapa kalau nggak disayang Kaisar lagi? Aku bisa mengandalkan diri sendiri. Bualan. Oh ya? Kalian dengar?
Kaisar! Kaisar gawat! Kaisar gawat! Lonceng Rutia bunyi 3 kali. Ibu Suri kritis. Malah sampai istana juga nggak berdaya.